يغرس الإيمان فينا أحرص الناس علينا أقرب الناس إلينا كل نفس تقول نفسي إلا الحبيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali pada kajian kitab kita, kitab Kifayatul Akhyar, masih membahas tentang jual beli dan sampai kita pada jual beli yang mengandung riba. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa riba fi dhahabi wal fiddati wal mat'umat. Riba bisa terjadi pada jual beli emas, perak dan bahan-bahan makanan. Wala yajuzu bai'u dhahabi bil dhahab, dan tidak boleh menjual emas dengan emas, wal fiddatu bil fiddati, dan juga tidak boleh menjual perak dengan perak, illa mutamasilan naqdan, kecuali dia sama dan tunai. Riba fil lughah, sedangkan riba dalam bahasa adalah secara bahasa az-ziyadah, yaitu tambahan. Wa fi syar'i, sedangkan dalam syarak huwa ziyadatu fil dhahabi wal fiddati wasairil mat'umat, itu tambahan pada emas, perak dan bahan-bahan makanan lainnya. Qalahu Ibnu Rif'ah fil Kifayah. Definisi ini diketengahkan oleh Ibnu Rif'ah dalam kitab Al-Kifayah. Wa fihi nazar, namun dalam definisi ini ada koreksi atau pendapatnya yang belum dikatakan tepat. Wa qala fil matlab, sedangkan dalam kitab Al-Matlab dikatakan huwa akhdhu malin makhsusin, yaitu mengambil barang khusus, bi ghairi malin, tanpa pembayaran dengan barang yang sama. Wa fihi nazar aidan, tapi definisi ini juga ada koreksinya. Namun yang terpenting bahwa di sini ada penambahan pada objek transaksi tersebut, sehingga salah satunya dirugikan. Wa huwa haramun bil kitabi was sunnah wa ijma'il ummah, dan riba ini diharamkan berdasarkan pada Al-Qur'an, hadis dan kesepakatan para ulama. Qala Allah Ta'ala wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu akilar riba, Allah melaknat orang yang makan riba, wa mukilahu atau wa mukilahu, orang yang memberikan makan dari harta riba, wa syahidahu, yang menyaksikannya, menyaksikan transaksi riba, wa katibahu, dan penulisnya. Summa riba la yahrumu illa fil dhahabi wal fiddah wal mat'umat. Kemudian riba tidak diharamkan kecuali pada emas, perak dan bahan-bahan makanan. Qala Rasulullah sallam, Nabi kita Muhammad Rasulullah sallam telah bersabda, la tabi'u dhahaba bil dhahabi, jangan jual emas dengan emas, walal wariqu bil wariqi, jangan jual uang terbuat uang dinar dari perak yang sama juga jangan jual, walal burru bil burri, jangan jual gandum dengan gandum, walal syair bil syair, jangan jual gandum yang sudah terpisah dengan berbentuk biji dengan gandum yang sama juga, walal tamru bit tamri, jangan jual kurma dengan kurma, walal milhu bil milhi, jangan jual garam dengan garam, illa sawa'an bisawa'in, kecuali dia sama satu sama lain, ainan bi ainin, dalam keadaan hadir barangnya tersebut, yadan bi yadin, maksudnya juga barangnya tersebut bisa diserahkan dan hadir. Walakin bi'u dhahaba bil warik, tapi jualah misalnya emas dengan warik, dengan dinar terbuat dari perak, atau sebaliknya wal wariqu bil dhahabi, yaitu jualah wal wariqu bil dhahabi, jualah dinar dengan dinar
dari perak dengan emas, wal burra bisya'ir, dan juallah gandum dengan syair, yang gandum yang sudah berbentuk biji, wasyair bil burri, atau sebaliknya, yaitu gandum berbentuk biji dengan yang masih ditangkainya, wa tamru bil milhi, atau kurma dengan garam, wal milhu bit tamri, atau sebaliknya garam dengan kurma sebagai harganya, kaifa syi'tum, bagaimana kalian inginkan. Faman zada aw istazada faqad arba, barang siapa yang menambah atau minta tambahan, maka sesungguhnya telah berbuat riba atau melakukan transaksi riba. Rawahu Syafi'i, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Fadalla al-haditsu ala ma dzakarahu Syekh fi bai'iz zahabi bil-zahabi wal fiddati bil-fiddati. Maka hadis ini menunjukkan atas apa yang telah disebutkan oleh Abi Syuja' dalam kitabnya tentang bai'uz zahabi bil-zahab, menjual emas dengan emas, kemudian perak dengan perak, min ishtiratit tamatsul, ya, di mana disyaratkan harusnya ada tamatsul, kesamaan benda, objek transaksi. Wal hulul, hulul itu barang tersebut dapat diserahkan saat itu juga, tidak ditangguhkan. Wal qabd, dan juga qabd itu adalah dapat barangnya hadir, bisa kemudian ditransaksikan, ada di depannya dan bisa dipegang, fil majlis, dalam majlis akad. Wa kama tashtaritu in hadhihi as-salasah fi az-zahabi wal fiddah. Demikian juga yang tiga itu, syarat yang tiga disyaratkan pula pada penjualan emas dan perak. Kadzalika tashtaritu fi tamatsulat minal at'imah, demikian juga disyaratkan pada menjual bahan-bahan makanan yang sama atau masulat, yang ada yang sesuai. Fa yashtaritu fi bai'il qamhi bil qamh wa nahwihi. Demikian juga disyaratkan pada penjualan gandum dengan gandum dan semacamnya. At-tamatsul, yaitu adanya kesesuaian barang, kesamaan. Kamudin bimudin, seperti misalnya gandumnya ini 1 mud, yang jadi alat bayarnya ini juga 1 mud, itu maksudnya. Kemudian wal hulul, selain at-tamatsul adanya al-hulul. Al-hulul ini artinya fala yajuzu ta'jil, maka barang yang ditransaksikan yang sama ini tidak boleh ditakjil, tidak boleh ditangguhkan nanti misalnya diserahkan, tidak boleh, harus saat itu juga. Wat taqabud fil majlis, dan saling memegang, artinya pembeli memberikan barang, penjual memberikan barang, pembeli memberikan harga, itu namanya at-taqabud fil majlis. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa ketentuan di dalam jual beli yang mengandung riba. Dan ketika tadi terjadi larangan jangan jual emas dengan emas, ya, dan perak dengan perak, dan selanjutnya pada bahan-bahan makanan, di situ terjadi namanya riba fadl. Karena riba itu dibagi dua, ada riba nasi'ah, yaitu tambahan yang terjadi pada orang menghutangkan uang 1.000 misalnya, kembali 2.000, itu namanya nasi'ah. Nah, di sini dalam barang ini namanya riba fadl, ada tambahan, ya, ketika sesama barang kita, mungkin ini ada emasnya, karatnya nggak tahu kita berapa, ini tidak tahu, sehingga di sini nanti dikhawatirkan ada fadl, ada tambahan, maka terjadi kerugian pada satu sisi atau salah seorang dari dua orang yang sedang bertransaksi. Itulah yang menjadi illah kenapa kemudian dilarang menjual barang sejenis dan barang sejenis yang lain juga dipakai untuk membayar. Namun Rasulullah SAW memberikan kebebasan ketika terjadi barter, ya, kayak tadi misalnya barter ditukar antara az-zahab dengan dinar, ya, ada emas dengan uang dinar, itu dipakai, itu tidak apa-apa. Atau sebaliknya dalam bahan makanan tadi al-milh bit tamr, garam dengan kurma dengan garam, ini namanya kalau dalam kegiatan ekonomi namanya barter, barang dengan barang, itu dibolehkan.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.